Ustaz, saya tidak tahu bacaan sholat. Sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa, kata Allah. Kalau kau tidak tahu hafalah-hafalah sholat, datang berjamaah di masjid. Asas salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Bapak diam saja, seluruh bacaan imam yang wakili. Selesai. Bapak amin saja baca. Amin. Diam lagi. Rakaat kedua. Amin. Ya sudah sah. Anda tahu saya seluruh sini. Apa lagi? Ayo. Ustaz, saya sakit Ustaz. Bapak salah, silakan sakit. Saya tidak bisa berdiri, duduk. Nah, coba lihat, sholat duduk. Anggaplah saya lagi duduk. Allah. Ruku, Allahu Akbar. Kepala digoyangkan. Sami Allahu Akbar. Itu kalau ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan itu ditundukkan. Allahu Akbar. Allah. Selesai. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Baring. Silakan. Anggaplah saya lagi baring. Allahu Akbar. Nah, kepala sudah tidak bergerak, tinggal tangan. Sholat baring namanya. Saya pun tidak bisa seperti itu Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat dipakai isyarat? Tinggal lagi matanya digerak-gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sholat pakai isyarat. Tidak disokok. Jangan pilih imam karena kalian satu partai. Jangan pilih imam karena keluargamu. Jangan pilih imam karena sekampungmu. Tapi pilih imam yang betul-betul mencintai rakyatnya dan hanya takut kepada Allah. Pada Aceh, rakyatnya yang menentukan keselamatan. Kalau selalu masih sedang disogok jadi pemimpin, maka terpilih pemimpin yang bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi pada akhirnya pemimpin itu masuk KPK. Penjara karena korupsi. Kami hati-hati. Kalau imam salah jamaah. Saya punya pengalaman. Saya kecil di kampung SMP. Tapi kalau ini belum selesai. Ada kawan saya datang dalam kepala. Langsung teriak, tidak imam. Ternyata imam keluar dari pintu depan. Selama muncul. Selesai bubar sholat. Begitu selesai sholat kita ada imam. Kenapa kau tinggalkan saya? Dia bilang saya kentut. Lain kali kalau kentut kasih bangun dulu kita supaya dia tahu keluar. Apa kata saya jamaah sebelumnya. Siapa yang salah? Imam. Maka hati-hati. Begitu juga makmum jadi masyarakat jangan gampang terhasut. Pelihara kerukunan. Jadi makmum, coba lihat. Kalau kita berjamaah, mau sukunya apa, bahasanya apa, satu bahasa ketika kita sholat. Mau datang dari mana, satu arahnya, arah kemana, kiblat. Orang masjid tidak bisa, yang dari kanan menghadap ke kanan, yang dari kiri pintu masjid menghadap ke kiri, yang dari belakang masjid menghadap ke kiri. Akhirnya apa? Ketika ruku, Allah, belakang. Tapi kalau dalam masjid semua arah sama. Dari pintu kanan arah kiblat, dari pintu kiri arah kiblat, dari pintu belakang arah kiblat. Begitu juga bahasa kita ketika sholat menjadi jamaah tidak boleh sembarang baca. Harus sama ikut pemerintah, taat kepada pemerintah kita. Coba lihat imam. Bayangkan bagaimana kacaunya salah jamaah kalau masing-masing jamaah di belakang umat pakai bahasa masing-masing. Menjadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Makmum datang berbudis. Allah Ta'ala menurutku. Orang kadang jadi makmum. Allah Akbar. Kata orang kadang bagian masuk. Allah badan duduk. Terakhir anak Betawi dan Jakarta pakai bahasa Allah gede banget begitu loh. Begitu juga ketika sholat. Kita sholat tidak boleh mengganggu orang yang ada di samping kita. Banyak kita sholat jadi makmum. Kayak biasa ada pengusul kasih ini juga. Kayak dia dapat kami. Boleh takut dia kami. Kayak dia begini terima. Allah. Santai mas bro, santai.
Ini supaya satu rapat Ustaz. Kalau satu rapat bukan kaki itu kasih rapat, tapi apa? Bahu dan siku. Ini bisa siku mana Rasul. Tapi kaki bisa jadi kaki rapat, sapu rendah. Ini artinya dari makmum, dari masyarakat jangan terprovokasi. Apalagi sekarang musim hoax, banyak orang menyebarkan fitnah. Hati-hati, dekat pilkada biasanya banyak orang menyebarkan berita-berita kebencian, hoax. Orang jadi bupati, orang jadi wali kota, kalian menyebar hoax masuk penjara dan jadi penjara. Itu bapak saudara-saudara sekalian. Waktu yang sangat terbatas, saya pun kurang sehat pada ini saja posisinya. Terima kasih Bapak sekalian. Saya santai tidak ada orang datang di rumah saya. Saya orang Bugis. Ternyata orang Aceh senang juga. Tapi ternyata saya beritahu sama panitia, tahun lalu saja Ustaz subuh masih ramai jamaah di sini. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan, jangan pulang bersama tukang muhrim, karena setan akan menggoda sepanjang jalan. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Lalu, kalau masih mendengar ceramah saya, silakan nonton tabiat dari Indonesia kedua setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 sampai selesai. Atau ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya As'ad Latif, keluar ceramah saya bulan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini, like and share, subscribe. Jangan kasih begini ya, kasih begini dicari ke malaikat pencabut nyawa. Kasih ceramah mau kasih begini, memang ini lagi dangdut. Ya, ngaji bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Nurul kalam yusrun, ilahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum kita tinggalkan yang